Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Soimin soimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ada seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah membutuhkan sesuatu kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun Arab Baduy tadi sedikit meninggi dan berkata, "Ya Rasulullah, apa yang kau berikan? Ini barang jelek ya Rasulullah." Mendengar hal itu, karena sesuatu yang bukan kebiasaan mereka untuk meninggikan suara di hadapan Rasulullah SAW, para sahabat pun berdiri sedikit marah dengan Arab Baduy tadi. Rasulullah berkata, "Jangan, tahan dan sabar." Lantas Rasulullah pun masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka Arab Baduy pun mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau sungguhnya manusia yang paling baik yang aku temui." Maka di kemudian hari, Arab Baduy tersebut menjadi orang yang paling banyak berjasanya dalam peran-peran Rasulullah. Beberapa jihad Rasulullah pun dia ikut dan bahkan berada di garis-garis terdepan. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW dengan sahabarnya, sehingga kesabaran tadi dijawab dengan kebaikan-kebaikan luar biasa dari sahabat Arab Baduy tadi. Di cerita yang lain, dikisahkan Genghis Khan. Satu hobinya adalah berburu. Maka suatu saat Genghis Khan tadi pergi ke hutan berburu. Dan setiap berburu selalu ditemani dengan satu ekor raja walinya yang paling setia. Burung kesayangannya, burung yang dia bangga-banggakan, dan burung yang selalu dibawa dalam perburuannya. Di tengah hutan, Genghis Khan kehausan. Dan dia mencari kemana-mana, diikuti oleh dengan para pengawalnya, mencari kemana-mana sumber air. Maka suatu tempat dia menemukan sumber air tersebut. Maka Genghis Khan pun mengambil tempat airnya, cangkir airnya, kemudian mau mengambil air tersebut, begitu air dekat ke mulutnya, diterkam lagi oleh Raja Wali tadi sehingga airnya tumpah dan terjatuh. Genghis Khan pun dengan bersabar mengambil lagi airnya, dan saat minum begitu juga, minum kedua, ketiga, disambar oleh Raja Wali tadi sehingga dia tidak bisa minum. Maka pada saat yang ketiga, di saat dia meminum lagi, dan Raja Wali itu menyambarnya dengan cepat, Genghis Khan mengambil pedangnya dan menghunus pedangnya kepada Raja Wali dan menebasnya. Dan seketika itu juga Raja Wali kesayangan, Raja Wali kebanggaan itu pun jatuh terkapar ke tanah dan mati. Selanjutnya Genghis Khan tadi mengambil cangkirnya untuk mengambil kembali air. Tapi di saat dia mengambil air, dia melihat ternyata di atas hulu sungai tadi ada ular yang paling berbisa, yang bisanya menganga dan sedang mati di situ. Maka betapa menyesalnya Genghis Khan. Dia telah membunuh hewan yang paling berjasa dalam hidupnya. Karena ternyata Raja Wali tadi menjaganya jangan sampai dia minum air tadi. Karena air itu jika diminum maka Genghis Khan pun akan mati. Dua cerita ini menceritakan kepada kita, dua kisah ini menceritakan kepada kita bagaimana kita bisa menjaga emosi kita. Dan hari ini tema kita adalah bagaimana kita menjaga emosi kita. Sebagaimana latihan panah ini juga yang saya lakukan hari ini adalah bagaimana kita menjaga emosi kita, mengatur kestabilan emosi kita dengan melalui panah ini. Banyak sekali kisah-kisah tentang yang berakhir dengan tidak baik karena kita tidak bisa menjaga emosi. Di dalam keluarga ada piring terbang, ada panci terbang, ada sendok garpu terbang, ya. Bahkan sampai perceraian pun terjadi karena bagaimana kita tidak bisa menjaga emosi kita. Untuk itu wajar kalau Rasulullah SAW dalam sabdanya, la tahdab walakal jannah. Janganlah engkau marah
maka bagimu adalah surga. Luar biasanya marah itu, karena marah juga akan menjadikan kita kekafiran, karena marah kita akan menyebabkan kita lupa diri, lupa ucapan kita, bahkan ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Soimin soimat yang berbahagia, untuk itu sangat pantas sekali lah kita menjaga amarah kita. Apalagi di bulan puasa ini, karena puasa juga mendidik kita untuk berakhlak mulia. Puasa juga bukan saja mendidik kita untuk bagaimana hablum minallah, bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana tilawah kita, ya. Tapi juga menjaga emosi kita. Bagaimana kita menjaga amarah kita, menjaga mata kita, menjaga pandangan kita. Dalam menjaga amarah ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman itu untuk bisa menjaga amarah kita. Ya, yang pertama adalah secepatnya kita di saat marah kita mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya kita menjaga, minta kepada Allah SWT agar kita terhindar dari membisikan setan. Karena apa? Sungguhnya di saat kita marah, di saat kita emosi, maka setan sedang menempel kepada kita. Maka wajarlah perilaku-perilaku setan itu hadir pada diri kita. Setan benci keluarga yang akur, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setan hadirkan kebencian-kebencian, emosi itu dalam keluarga sehingga keluarga itu bercerai. Setan benci ada persahabatan yang akrab, persahabatan yang akur, persahabatan yang saling mencintai karena Allah SWT. Setan benci, maka setan hadirkan emosi di antara para sahabat tadi, sehingga emosi tadi juga menghadirkan perpecahan di para sahabat tadi. Untuk itu, yang pertama yang kita lakukan adalah menjaga amarah kita dengan ta'awuz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasulullah, barang siapa yang marah dan dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau mengucapkan ta'awuz, maka marahnya, emosinya akan berhenti. Yang kedua, untuk menjaga amarah kita adalah kita diam. Jadi di saat kita mau amarah, mau emosi, kita diam. Karena tadi yang saya katakan tadi, bahwa apabila kita marah, maka terkadang tidak terkendali emosi kita, tidak terkendali pikiran kita, tidak terkendali hati kita, maka setan akan masuk di situ. Maka kata-kata setan, perilaku setan masuk pada diri kita. Bisa jadi hal-hal yang kita ucapkan tanpa kendali tadi menyebabkan kebencian Allah SWT seperti perceraian. Aku talak engkau dengan talak 3. Itu merupakan kebencian Allah SWT karena ada emosi tadi. Atau kata-kata lain yang justru mengkafirkan diri kita saat itu, sehingga kita harus menjaga amarah kita. Yang ketiga adalah bagaimana di saat kita emosi, di saat kita marah, maka kita merendahkan diri kita. Artinya merendahkan posisi kita. Apabila kita berdiri, maka hendaklah kita duduk. Ya. Apabila duduk juga masih marah, hendaklah engkau berbaring, kata Rasulullah. Ya, artinya tidur. Nah, ini sama halnya membalik cara perilaku orang yang emosi. Karena orang yang emosi, dia selalu akan berdiri atau meninggikan posisinya di antara yang lain. Maka di saat kita menjaga emosi kita, maka kita membalikkan posisi tadi. Maka di saat kita berdiri, hendaklah kita duduk. Dan saat hendak kita duduk, maka berbaringlah. Atau paling baik lagi adalah bagaimana saat kita emosi, maka kita bersegera untuk berwudu. Ya, laksanakan sholat. Itulah diajarkan pada kita bagaimana kita menjaga emosi kita. Karena sungguhnya emosi kita merusak pergaulan kita, merusak hubungan kita antar keluarga, merusak antar kita sesama. Demikian Istana Damdah menjadi saksi. Sultan dan rakyat saling mencintai. Tahan amarah, tahan emosi. Allah cinta. Keluarga menyayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.